bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armaini Panggabean, NIM 0104202016, mata kuliah Public Relation semester 7. Public Relation. Nah, Public Relation ini adalah upaya perusahaan untuk memelihara hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti media, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Biasanya, public relation ini merupakan divisi atau departemen tersendiri dari sebuah perusahaan, terutama perusahaan yang sudah besar dan membutuhkan banyak sumber daya dalam menjalani relasi dengan publik. Tujuan public relation adalah tujuan untuk membangun citra positif perusahaan atau organisasi di mata publik, serta menjaga dan meningkatkan hubungan baik antara perusahaan atau organisasi dengan memangku kepentingan seperti pelanggan, investor, media, pemerintah, dan masyarakat umum. Dalam praktek, public relation mencakup berbagai kegiatan termasuk penyusunan strategi, komunikasi, pengelolaan media, manajemen krisis, pengelolaan acara, dan kegiatan promosi. Fungsi public relation. Fungsi utama public relation adalah membantu menjalani hubungan dengan media, memangku kepentingan dan juga publik untuk menghasilkan citra positif perusahaan. Selain itu, public relation juga membantu meningkatkan pengenalan mereka, mempromosikan produksi atau layanan yang memperkuat hubungan dengan media, serta membantu meminimalisir dampak negatif dari krisis atau masalah yang muncul. Nah, yang pertama ada komunikasi dan informasi. Public relation fungsi untuk menyampaikan pesan dan informasi yang akurat dan tepat kepada pemangku kepentingan seperti pelanggan, investor, media, pemerintah, dan masyarakat umum. Public relation juga bertanggung jawab untuk merancang dan menyusun materi public relation seperti brosur, presentasi, dan media. Yang kedua, manajemen krisis. Public relation berfungsi untuk mengelola dan merespon situasi krisis yang mungkin terjadi di perusahaan atau organisasi. Public relation harus merespon dengan cepat dan memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada publik, serta memastikan bahwa perusahaan atau organisasi dapat keluar dari situasi kritis dengan baik. Yang ketiga, promosi. Public relation berfungsi untuk mempromosikan produksi atau layanan perusahaan atau organisasi. Nah, yang terakhir, manajemen reputasi. Public relation berfungsi untuk membangun dan mempertahankan reputasi perusahaan atau organisasi di mata publik. Strategi public relation. Yang pertama, public relation dapat memberikan kontribusinya dalam strategi manajemen melalui dua cara, yaitu melakukan tugas sebagai bagian dari strategi manajemen keseluruhan organisasi. Keterlibatan public relation dalam prosesnya menyeluruhi akan memberikan manfaat besar bagi organisasi dan public relation itu sendiri. Yang kedua, public relation dapat berperan dalam strategi manajemen dalam mengelola kegiatan secara strategis. Tugas-tugas public relation adalah untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan atau dengan organisasi publik. Yang pertama, mengembangkan strategi komunikasi perusahaan. Yang kedua, membuat materi promosi. Yang ketiga, mengelola situasi krisis. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi kegiatan public relation semestinya diarahkan pada persepsi agar sikap dan tindakannya mereka sesuai dengan apa yang diinginkan.